Oke, ya selamat malam teman-teman ya. Buat teman-teman dimanapun berada dan bagi teman-teman yang baru bergabung pada malam ini, salam kenal. Saya Bambang ya, saya dari Jakarta ya. Nah, melalui teknologi, melalui kerja di sini dengan 4.0 kita bisa bertemu ya, walaupun berbeda-beda, walaupun kita ada PPKM, tetap kita bisa beraktivitas ya, seperti malam ini ya. Nah, hari ini teman-teman saya juga bergabung dari tahun 2019 ya, tepatnya pada bulan September saya baru mulai. Nah, sampai hari ini saya akan berbagi sharing pengalaman saya ya, bukan karena saya pinter, tapi kebetulan saya tahu lebih sedikit ya, tahu duluan deh daripada yang baru-baru ya. Jadi ini yang saya sharingkan. Semoga apa yang saya sharingkan pada malam ini bisa bermanfaat, berguna buat teman-teman semua ya. Nah, hari ini kalau kita lihat buka WhatsApp kita, buka grup semua, ketakutan semua ya. Karena saya juga belum pernah selama hidup saya dalam waktu 3 minggu ini, saya hampir setiap hari mengucapkan turut berduka cita teman-teman ya, baik di grup sekolah atau apapun semuanya ya. Nah, semua pada takut. Nah, melalui dari sinilah sebetulnya nggak perlu takut ya, seperti yang dibilang oleh Pak Niko, nggak perlu lah kalau kita tahu caranya, apapun di dunia ini, dan saya juga meyakinin kalau kita tahu caranya, pasti kita mendapat jawabannya. Nah, pada malam hari ini juga kita akan sharing supaya kita nggak takut bahwa ini bukan sebuah akhir dari segalanya teman-teman. Kalau kita pahami, kita tenang, kita santai, kita bisa melihat. Teman-teman bisa lihat nggak, kenapa sih anak-anak, kenapa sih remaja lebih sedikit terpapar, walaupun ada ya. Kalau beda ini yang tahun ini kan variannya lebih ganas ya, tapi kenapa tahun lalu hampir tidak ada teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat kondisi di lapangan ya. Ternyata kalau tubuh kita sehat, imun kita, sel kita masih kuat, kita masih bisa beraktivitas. Kenapa usia 30 tahun, 40 tahun lebih banyak resiko. Nah, terutama orang-orang yang sakit ya. Jadi teman-teman bisa mulai ngerti ya bahwa ini bukan momok ya atau bukan ketakutan. Kalau memang benar-benar mematikan pasti anak-anak juga ikut kan. Logikanya seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, saya percaya bahwa ada sebuah kebenaran yang sekarang pun berlangsung dari ribuan tahun yang lalu. Kebenaran ini mengatakan bahwa umatku binasa karena kurang pengetahuan. Nah, hari ini saya tidak membahas dari sisi spiritual, tapi saya membahas dari sisi yang lebih luas, yang lebih umum teman-teman ya. Bahwa ternyata kalau bisnis pun kita tidak belajar, kita tidak memahami, maka kita akan bangkrut. Nah, yang lebih penting ternyata kesehatan juga sama. Kalau kita nggak paham tentang kesehatan kita, ya hari ini adalah seperti seleksi alam, teman-teman ya. Apakah pola makan sebelum-sebelumnya menentukan, bukan saat ketika kita terpapar corona, baru kita masuk bingung makan obat atau apa, itu akan terlambat, teman-teman ya. Bukan di situnya. Yang terpenting adalah sebelumnya justru ya, karena kita lihat kenapa anak-anak lebih kuat, remaja lebih kuat. Nah, hari ini supaya teman-teman nggak takut, saya kasih judulnya juga sama nih. Kenapa kita mati, ya kan? Sebetulnya sesuatu yang umum. Setiap orang pasti akan mengalami, teman-teman. Setuju ya, teman-teman ya? Jadi kenapa kita takut hari ini? Nah, yang justru kita lihat adalah siklus kehidupan manusia seperti yang dibawa ini ya. Dari kita lahir, kita bertumbuh, sekolah, kemudian kita bekerja, dan akhirnya kita tua dan meninggal. Nah, kita lihat teman-teman, data mengatakan sebelum COVID aja 2 tahun yang lalu bahwa orang yang meninggal karena penyakit ternyata persentasinya lebih banyak. Nah, ya seperti ini kita harus lihat dulu nih ya bahwa ternyata persentasi orang meninggal karena penyakit itu paling banyak. Orang meninggal kecelakaan sedikit sekali ya. Nah, kita lihat bahwa orang-orang yang dulunya sebelum COVID, mereka pun kebanyakan berhenti di sini. Nah, di tengah-tengah nih ya, sedang mencari uang, justru uang ketinggalan. Nah, yang kasihannya adalah seperti yang saya paparkan sebelumnya, ketika kita menjadi tulang punggung, ketika kita meninggal, penghasilan income keluarga kita langsung berhenti. Nah, pandemi corona ini juga sama. Ketika kita nggak meninggal, perusahaan kita kena dampaknya sehingga kita di PHK atau bangkrut, ini juga sama. Pemasukan kita berhenti. Nah, banyak orang nggak siap di sini, teman-teman ya. Kalau kita bekerja pun dipecat atau kita berhenti, apakah keluarga kita bisa menggantikan? Nggak pernah kan? Nggak. Oh, misalkan posisi kita direktur, kita meninggal kena ini pun kena corona ya. Apakah lantas perusahaan menghubungi keluarga kita?
untuk menggantikan. Kan enggak kan? Nah, maka dari itu yuk kita pahami bagaimana sih kalau bisa kita melewatin meninggal secara alami ya teman-teman ya, bukan meninggal karena sakit. Nah, kita lihat kenapa sih orang penyebabnya seperti itu? Nah, gampang sekali. Nah, ini saya ambil juga dari slide-nya dokter ya, yang kemarin pernah presentasi bahwa ternyata salah satu faktor adalah kita menua dari dalam ya. Jadi usia fisiknya mungkin 40 tapi dalamnya usianya 70 karena hari ini teknologi di bidang kesehatan semakin berkembang. Jadi kita bisa ukur ya teman-teman ya. Nah, fisik luar usianya 40, tapi fisik dalamnya seperti kakek nenek. Nah, inilah yang menyebabkan salah satu faktor ya. Tapi banyak orang tidak bisa merasa. Saya bilang bahwa kesehatan banyak orang gini, saya merasa sehat kok, saya kuat kok. Nah, ini adalah sebuah mindset yang salah menurut saya. Karena sehat bukan dirasakan. Kesehatan yang benar adalah dicek melalui cek laborat dan dinyatakan rumah sakit dokter bahwa kita benar-benar sehat. Nah, itulah kita kalau sehat ya menurut kedokteran. Kalau hanya cuma dirasa, nanti banyak, saya akan paparkan ya, banyak orang keliru ketika merasa sehat tiba-tiba dia sakit ya. Nah, kenapa sih menua dari dalam? Nah, ini adalah penyebabnya tanpa kita sadarin ya. Kalau kita di kota besar, polusi udara, makanan tidak sehat, dan minuman tidak sehat, semua inilah yang membuat sel kita menjadi rentan, sel kita menjadi rusak, terutama orang yang sudah konsumsi obat-obatan ya. Nah, saya akan tayangkan sebuah film di mana orang yang merasa sehat, dia nggak tahu kalau dirinya sakit sehingga dia beraktivitas. Nah, ini ada sebuah video yang real tertangkap oleh kamera ya. Kita lihat bareng-bareng ya. Ini usianya ya sekitar 20 tahunan teman-teman ya. Kalau dia sakit, dia nggak mungkin berbicara lagi syuting ya, berbicara, ini kan reporter ya. Saya hanya mengingatkan, mungkin teman-teman udah pernah lihat nonton video ini, tapi sekali di saat pandemi ini mungkin kita takut, saya akan ulang kembali ya, bahwa segala sesuatu pasti ada solusinya. Mereka masih muda, jadi karena tidak berpengetahuan, mereka tidak belajar kesehatan, akhirnya sia-sia kehidupannya ya. Hanya karena dia nggak mau memahami tentang kesehatan, teman-teman. Ternyata bukan hanya di Indonesia, di luar negeri banyak teman-teman ya. Dan yang ini luar biasanya seorang pilot ini habis ini. Dia meninggalnya di udara, teman-teman. Seorang diri lagi. Oke ya. Nah, kita data lagi. Kalau saya selalu paparkan by data 2016 sebelum pandemi Covid, data BPJS itu di Detik Finance bahwa orang-orang yang klaim ternyata pada tahun itu adalah 69 triliun. Nah, sebetulnya obat-obatan semakin maju seharusnya bisa ditekan. Tetapi lihat pada tahun 2017 orang yang klaim semakin banyak. Artinya apa? Tanpa disadari bahwa rakyat kita udah banyak yang sakit ya, orang-orang di sekitar kita ya, kenaikannya luar biasa. Nah, kalau teman-teman baca artikel ini ternyata apa? Bahwa 50% itu adalah klaimnya untuk penyakit jantung, teman-teman ya. Nah, kemudian saya sinkronkan dengan data WHO pada tahun yang sama di luar negeri dia mengambil yang umum, ternyata sama, teman-teman ya. Bahwa pembunuh nomor 1 di saat itu adalah penyakit jantung. Ini bicara tentang pembuluh darah, tentang semuanya. Sebetulnya sudah ada. Banyak orang nggak sadar. Kemudian stroke, ketiga penyakit paru-paru, keempat pernapasan. Nah, saya nggak usah banyak ya, lihat nih, kecelakaan paling sedikit, sorry, yang nomor 8 ya teman-teman ya. Nah, kita lihat, penyakit nomor 3, nomor 4 inilah yang sekarang terkena dampaknya ya, ketika pandemi COVID masuk yang diserang pernapasan, karena mereka sebelumnya tanpa sadar sudah bermasalah, hanya tidak dirasakan teman-teman ya. Nah, saya juga membaca artikel bagus dari Dr. Hiro Mishinya yang patut saya share teman-teman ya, supaya ngerti. Kalau teman-teman sudah baca,
Ya kita remind kembali ya, ini adalah profesor dari Jepang, dokternya Jepang ya, dia udah meneliti dari ratusan ribu pasiennya bahwa dia menemukan sumber muasalnya semua adalah faktornya yang tadi saya bilang dari makanan ya. Nah dia bukunya luar biasa sekali ya, sampai saat ini masih ada, kalau teman-teman bisa cari bagus banget. Nah dia mengatakan bahwa ada 3 organ yang membuat kita sakit ya, saluran usus, saluran pembuluh darah, dan saluran nafas. Nah, kalau ketiga organ ini bermasalah, ya kita tinggal tunggu waktu ya. Karena inilah pencetusnya penyakit-penyakit degeneratif, teman-teman ya. Nah, hari ini kita lihat kenapa sih asalnya dari usus dulu. Nah, kita lihat ini memang agak beda dari yang biasa supaya teman-teman lebih tahu. Kalau dulu waktu kita sekolah selalu kenal dengan istilah ini ya, 4 sehat, 5 sempurna. Nah, ya kan? Nah, kita lihat orang-orang sekarang ya, anak muda kenapa lebih banyak sakit, tapi dia nggak tahu mindsetnya yang penting minum obat selesai, makan enak nggak apa-apa, yang penting ada obat kolesterol, darah tinggi nggak apa-apa. Nah itu juga saya rasa mindset yang kurang tepat. Nah kenapa seperti itu? Nah sekarang 4 sehat 5 sempurnanya berubah seperti ini, 4 sakit 5 sengsara teman-teman. Kenapa bisa begitu? Nah semuanya mulai berubah karena populasi cepat, sehingga penyedia makanan cepat, semua serba instan ya kan. Nah ini juga yang membuat makanan-makanan sekarang banyak pestisida, pengawet. Nah inilah yang membuat sel kita rusak. Nah apalagi ditambah gaya hidup kita. Teman-teman sadar nggak? Setiap hari ketika kita makan, teman-teman pernah nggak kepikir makan untuk pertumbuhan sel kita? Pasti nggak pernah kepikir, setuju ya? Karena saya tanya orang rata-rata makan adalah untuk selera mulut. Setuju? Kebutuhan mulut, bukan kebutuhan sel kita. Yang penting mulutnya enak. Oh pagi ini makan ketoprak, pagi mau makan soto, mau makan pempek, yang penting mulutnya enak, perutnya kenyang. Tapi teman-teman tahu nggak? Ketika semua terpenuhi, sel itu menangis karena itu bukan makanannya. Ya, nah bayangkan, saya kasih contoh yang gampang, ketika mobil Anda diesel diisi aja sama bensin, 10 meter bisa jalan nggak? Saya yakin nggak, karena bukan konsumsinya. Nah mobil aja bisa rusak. Tapi Tuhan luar biasa, kita diberi toleransi ya, sampai banyak sekali ya, hanya kalau kita terlalu over, makanya rusak. Nah kita lihat video berikut ini ya. Sebagai salah satu kebutuhan gizi, membeli sayur sudah menjadi kegiatan sehari-hari kaum ibu rumah tangga. Namun, bahaya sayur yang menggunakan pestisida terlarang ternyata masih mengintai. Tak hanya pestisida terlarang, penggunaan pestisida secara berlebihan juga berbahaya. Seperti yang dilakukan petani kentang di sebuah daerah. Ketika kentang itu banyak kelebihan pestisidanya, itu biasanya dibuktikan dengan adanya bercak-bercak atau bercak-bercak putih. Yang mencengangkan, dosis penggunaan pestisida ternyata dilakukan dengan metode kira-kira. Pakai lem ya teman-teman ya. Yang jelas yang namanya hama itu semakin lama disemprotkan dia semakin resisten. Kalau dulu misalnya hamanya itu bisa mati dengan 1 mili sudah mati. Sekarang karena dia setiap hari disemprot, banyak orang yang menyemprot, dia semakin resisten, sehingga ya dosisnya harusnya dosisnya harus ditambah dan jenisnya pun juga semakin beraneka ragam. Tak hanya kentang, para petani juga menggunakan pestisida untuk sayur-sayuran lain. Padahal penggunaan pestisida sangat berbahaya dan tak boleh dikonsumsi manusia karena bisa menimbulkan gangguan hati, gagal ginjal, hingga kanker. Di samping punya efek juga merusak sel, secara perlahan-lahan akan menyebabkan timbulnya penyakit kanker. Karena pestisida itu termasuk golongan karsinogenik, pemicu kanker. Nah, jadi kita tahu ya teman-teman ya, kita kalau makan di luar, kebayang nggak, kita nggak pernah tahu cara mencuci sayurnya bersih atau enggak seperti apa. Nah inilah yang kita lakukan bertahun-tahun. Kita memang nggak bisa menghindari, namun kita bisa mencegah teman-teman ya. Nah kita lihat, saya paparkan lagi supaya teman-teman aware. Nah jadi jangan panik ketika melewatin pandemi ini. Nah ini yang ditemukan oleh Dr. Hiroomi Shinya yang saya mau kasih kepada teman-teman supaya kita ngerti tentang tubuh kita. Nah dia bilang bahwa tubuh kita itu memiliki banyak enzim
tapi jumlahnya terbatas. Nah, enzim ini yang ada di pencernaan kita yang untuk mengolah makanan ya. Nah, dia bilang bahwa kesehatan itu dimulai dari apa yang kita makan. Makanya dia bilang you are what you eat. Nah, ya kan, dari makanan, karena setiap makanan yang kita masuk itu diproses melalui enzim. Nah, cuma kita nggak ngerti ya, apalagi di saat pandemi. Yang penting makan enak, yang penting makan enak. Wah, itu kan ada itu ya. Yang penting enak, imunnya naik. Apakah seperti itu ya kan? Nah, kalau kita makannya yang berat-berat, seafood, berlemak, apakah bukannya menurunkan imun ya? Karena organ kita kerja keras. Nah, dia bilang ternyata inilah daging merah dan susu sapi itu menurut penelitian dari dokter Hiromishin ya, itu menguras enzim kita. Nah, kita butuh waktu 3 hari tubuh kita untuk mengurai ya, kalau saya baca di bukunya ya. Nah, cuma karena pola makan kita, pagi makan daging, sore makan daging, belum selesai diurai, besoknya makan daging lagi, ditumpuk, sehingga kalau kata beliau, dokter ini, kita membawa sampah kemana-mana tanpa kita sadarin ya teman-teman ya. Dan dia juga bilang bahwa kalau tidak menjaga pola hidup dan pola makan, maka akan timbul penyakit berbahaya. Dia bilang seperti ini karena memang ada penelitiannya ya, dan dia juga bilang pembedahan dan obat-obatan tidak mengobati penyakit degeneratif ya. Dia bilang begini, kenapa dia bilang seperti ini? Dia cuma kasih analogi sederhana. Coba kalau orang minum obat setiap hari selama 10 tahun dibanding dengan orang yang tidak minum obat setiap hari selama 10 tahun, kira-kira lebih sehat mana? Dia cuma kasih pertanyaan itu teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa jawab sendiri ya. Bahkan dia bilang bahwa obat-obatan sering membuat Anda lebih sakit, maka akan timbul berbagai penyakit komplikasi menurut beliau ya. Jadi untuk supaya kita tetap sehat, kita jaga pola makan kita. Oke, makan banyak yang berserat, terutama makan yang hidup itu bagus banget teman-teman. Ya, nah ini berdasarkan dari itu, kalau teman-teman hari ini mempunyai beberapa ciri di lambung yang saya paparkan, yuk kita mulai aware, kita harus mulai cek. Nah, ini kalau pencernaan kita ada seperti ini nggak, rasa nggak nyaman, sering bersendawa, sebetulnya tubuh kita mempunyai alarm, perut sering kembung, sering mual dan muntah ya. Sorry. Nah, inilah yang membuat alarm. Kita udah dikasih tahu, tapi orang kan minum obat deh biar kembungnya hilang, minum. Itu hanya menyelesaikan saat itu. Ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah penelitiannya yang dipakai oleh banyak pakar kesehatan. Kita lihat sebentar ya, supaya teman-teman tahu ya. Dia diperiksa bahwa orang sehat, orang tidak, Ini adalah gambaran khususnya yang dicek. normal, bersih, tidak ada kotoran. Mungkin teman-teman udah sering melihat, tapi saya akan putar lagi teman-teman ya. Kondisi seperti inilah seharusnya usus kita. Kondisi usus orang vegetarian cenderung normal, namun mulai timbul kotoran yang menempel di dinding usus. Ini adalah gambaran usus kita. Kotor, penuh dengan sampah sisa makanan yang tidak terbuang, Ini masalah dan berbagai macam zat kimia. Dari sinilah semua masalah kesehatan kita berawal. Kondisi usus penderita kanker payudara. Ya, serem ya teman-teman ya. Udah saya lewatin aja deh. Artinya dari ratusan ribu dia data yang valid. Orang yang sakit cancer, sakit yang berat-berat, pasti ususnya seperti itu, kotor. Nah, supaya teman-teman tahu. Nah, yang kedua dia menyorotin ini, pembuluh darah. Saya bukan dokter, tapi saya karena seneng, saya mau kasih ke teman-teman supaya ngerti nih, betapa penting merawat tubuh kita ya. Nah, hari ini lihat pembuluh darah ini kalau dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini seperti ini ya. Nah, ini akan dipompa melalui jantung ya, ke seluruh tubuh kita. Nah, analoginya teman-teman punya selang air kan pasti kan di rumah. Coba kalau dibuat buat cuci mobil, siramin tanaman dalam waktu 6 bulan, teman-teman lihat pasti akan terjadi lumut. Atau bak penampung air yang ada di atas sering kali dipakai, coba buka setahun sekali. Itu kotornya minta ampun. Bingung nggak teman-teman? Cuma menampung air bersih, tapi kenapa bisa banyak lumut, hitam semua ya?
itu baru air, teman-teman. Teman-teman bayangin nggak, kalau darah itu bukan air, dia lebih kental, kadang kalau makannya berminyak, dan ini akan mengalir di pembuluh yang kecil-kecil nih. Nah, makanya saya baca artikel lagi, 45 tahun usia kita harus aware, karena 100% itu akan terjadi penyumbatan, teman-teman. Ini karena pola makan yang tidak benar, rata-rata kita harus hati-hati di pembuluh darah kita. Pasti seperti ini ada di artikel-artikel kesehatan ya, bahwa 45 tahun kenapa banyak orang minum obat penurun darah tinggi, karena sebetulnya ininya udah ada sumbatan ya, jadi tekanannya kerja keras, tapi dinetralin, ditekan oleh obat. Tapi kalau tidak diberesin, nah inilah lama-lama jadi jebol ya teman-teman ya. Nah kemudian kita lihat tandanya. Jadi kalau teman-teman atau orang yang sudah mulai merasakan seperti ini, kita harus cek ya. Karena banyak orang mindsetnya yang kita harus benar-benar edukasi di sini. Banyak teman saya ketika saya suruh cek kesehatan, mereka nggak mau. Loh kenapa nggak mau? Takut penyakitnya ketahuan. Orang takut penyakitnya ketahuan, artinya sebetulnya dia udah takut, udah tahu kalau ada penyakit, tapi takut dicek. Nah, sebetulnya kalau dicek rutin, justru kita bisa lebih mengantisipasi ya teman-teman ya. Nah ini sebetulnya kalau kita sudah punya seperti ini, artinya ini tanda tubuh kita memberi tanda. Kita harus cepat-cepat bongkar pasang. Namanya kayak mobil aja teman-teman, jalan udah lewat dari 10.000, kalau nggak di tune up nggak enak. Kalau nggak ganti oli rasanya nggak enak ya kan. Nah tubuh kita ternyata perlu ya. Cuma kita sering abaikan ya teman-teman ya. Ini baru pembuluh darah. Nah kita lihat paru-paru. Sama nih, seringkali orang ini saya cepat aja, orang punya seperti ini didiamkan aja. Ini yang justru makin lama ini yang sumber masalahnya teman-teman ya. Ketika pandemi COVID ini, inilah yang membuat kita nggak tahan ya, terkena seleksi alam ya. Oke, ini seperti ini aja dari saya. Tentang pengetahuannya dulu nih teman-teman ya. Makanya Linus Pauling bilang bahwa pengobatan modern bukan jawaban untuk mengobati penyakit modern teman-teman ya. Karena penyakit modern itu adalah disebabkan oleh gaya hidup, di mana dia merusak sel seperti video tadi ya. Kalau sel kita sehat, jaringan pasti sehat, organ sehat, sistem sehat, tubuhnya sehat. Tapi kalau selnya rusak, ini akan merembet semua, jaringannya ikut rusak, organnya ikut rusak semua, sehingga tubuhnya ikut sakit. Nah, kalau obat-obatan, dia kerjanya baru di sini, teman-teman. Dia mengontrol ya, supaya penyakit itu nggak naik ya. Contoh seperti diabetes, dia minum obat supaya diabetesnya nggak naik. Atau darah tinggi, atau pengentalan darah. Padahal sumber masalahnya ada di sini. Nah, kita butuh sesuatu yang bisa meregenerasi sel. Nah, kalau di dunia medis baru ditemukan adalah suntik stem cell ya. Yang sekarang kalau dari dokter-dokter dari AFC bilang diambilnya dari tulang sumsum tulang belakang kita. Nah, itu disuntikan. Itu udah pasti ya, ngeri ya, jarumnya gede-gede dan biayanya juga pasti ngeri, ratusan juta, teman-teman ya. Nah, inilah solusinya seperti itu. Nah, terus bagaimana dong? Berarti kalau itu solusi untuk orang kaya. Nah, justru itu teman-teman, saya memberikan yang tadi ya sesuai judulnya. Kalau bisa dua-duanya, kenapa kita pilih satu? Nah, hari ini saya akan sharing dulu nih. Dari solusi yang dari kesehatan itu saya sharing dulu ya, karena pandemi COVID ada dua nih. Selain kesehatan diserang, keuangan juga diserang ya. Nah, saya akan berikan sekali gerak kita dua-duanya mampu mendapat. Nah, ini ada sebuah perusahaan farmasi AFC ya, namanya Asayama Family Club. Kenapa AFC? Nah, pertanyaannya kok nggak yang lain teman-teman ya? Nah, saya mau kasih tahu supaya teman-teman apalagi yang baru pertama kali bergabung supaya lebih paham dan lebih yakin kenapa AFC. Nah, AFC adalah sebuah perusahaan farmasi yang salah satu tertua dan salah satu yang terbesar di Jepang dan satu-satunya perusahaan farmasi yang non kimia. Nah, dia yang terdaftar di Bursa Efek di Tokyo Stock Exchange ya. Nah, Asayama ini adalah orang terkaya nomor 2 di kota Shizuoka ya teman-teman ya. Jadi track recordnya ini sudah luar biasa. Dia bukan perusahaan-perusahaan biasa yang memberasi obat, tapi memang bergeraknya 50 tahun yang lalu, 50 tahun lebih, inilah yang dibikin. Makanya saya bangga sekali kalau saya mempresentasikan, memberikan sebuah penjelasan. AFC is the best menurut saya, luar biasa. Nah,
Kenapa hari ini kita perlu? Nah, kita lihat ya, di zaman modern makanan sudah nggak alami ya, kita udah pasti butuh solusi teman-teman, karena kita nggak bisa menghindar ya, teman-teman pasti nggak bisa menghindar, apalagi yang aktivitasnya di rumah. Kalaupun jajan di pasar, masak sendiri, sumber-sumber pertaniannya juga sudah terpapar ya. Artinya kita susah menghindar, tapi kita bisa mendapatkan solusinya. Hari ini banyak kasus meninggal mendadak di usia muda, walaupun sebelum pandemi, persentase meninggal karena penyakit udah banyak ya. Jadi kita harus benar-benar aware saat ini teman-teman ya. Nah hari ini dengan adanya pandemi COVID, sudah banyak perusahaan bangkrut, PHK massal. Terus ada orang bilang, Pak Bambang, gimana mau sehat? Duit aja nggak ada. Terus sekarang saya takut kalau kena corona nggak sehat, terus bagaimana ini? Uang gaji udah dipotong. Nah itu banyak sekarang teman-teman ya. Kalau di luar sana teman-teman lihat ya, kasihan teman-teman ya. Terus varian baru COVID makin menggila ya di Indonesia, bahkan Singapura sampai hands up. Nah ini juga terbaru. Ini kenapa kita harus cepat-cepat mengambil keputusan teman-teman ya. Di tempat saya, dekat saya, anak muda yang tanpa penyerta karena ganasnya juga ikut kena. Terus pemakaman di Jakarta meningkat ya. Nah, karena itu saya mau paparkan kenapa AFC luar biasa, teman-teman nggak usah ragu, karena setiap produknya dilengkapi paten fungsi dan uji klinis. Dan di negara sononya udah diakuin ya, 3 negara ya, dari Jepang, Korea Selatan, sampai China, teman-teman ya. Nah, hari ini teman-teman yang mungkin baru pertama kali, paten itu apa sih? Uji klinis apa sih? Nah, biasanya kan ada di obat. Nah, teman-teman karena obat apa? Yang bikin farmasi. Ya, jadi farmasi tidak mau sembarangan. Nah, ini adalah sebuah urutan yang dibikin oleh yang almarhum Dr. Muhammad Nur Salam ini ya, bahwa ternyata saya banyak belajar di sini ya. Dulu saya suka menjual suplemen, tapi saya dulu menghindari dokter. Nah, saya baru tahu ternyata karena dokter sekolahnya pinter, kalau kita menawarkan sebuah produk suplemen hanya dengan testimoni aja, bagi dokter nggak ada apa-apanya. Karena belum ada uji, karena setiap orang pasti hasilnya beda. Makanya dokter takut. Jurnal aja yang diminta, saya juga dari dulu nggak pernah bisa menghadirkan. Makanya saya menghindari. Udah, ketemunya sama orang-orang deh, jualannya testimoni. Itu zaman dulu ya, memang walaupun nggak diminum juga oke, tapi orang nggak melihat testimoni. Nah, karena kita dokter udah pengetahuannya lebih luas, makanya dia lebih suka ada dengan uji klinis. Nah, karena hasilnya bisa dipertanggungjawabkan dan secara terukur ya. Makanya dia selalu menggunakan obat-obatan yang dikeluarkan farmasi. Nah, AFC ini juga farmasi, makanya dilengkapi dengan uji klinis. Dan yang paling tinggi adalah paten, teman-teman. Apabila uji klinisnya berhasil 100%, itu boleh dipatenkan ya. Karena kalau dibicara paten, itu seperti kandungan obat paracetamol. Jadi teman-teman yang minum obat apapun yang ada paracetamolnya, ketika sakit kepala atau apapun pasti akan reda. Nah itu dipaten ya. Jadi kalau 5 orang nggak merasakan gimana? Patennya nggak muncul. Nah itulah ya, artinya kalau paten 100% itu bekerja teman-teman. Nah luar biasanya produk kita punya paten-paten yang luar biasa ya. Ini adalah Utsukushi yang namanya cantik. Ya, artinya cantik sebetulnya teman-teman. Tapi kenapa para pria juga mengejar-mengejar sekarang? Nah, ini yang saya mau cerita teman-teman ya. Ini adalah dibikin dari DNA-nya ikan salmon, di mana kalau DNA ikan salmon ini bukan sembarangan ikan salmon ya, ini dari Oncorhynchus ketasalmon yang ada hanya cuma di perairan Hokkaido di Jepang. Dan bukan yang dijual di pasaran, di restoran ya. Nah, bicara kenapa sih jadi heboh? Ini adalah ingredientnya teman-teman ya. Jadi dari DNA salmon dicampur dari ingredient macam-macam. Setelah diteliti bertahun-tahun, inilah yang melahirkan uji klinis dan patennya. Sehingga teman-teman dengan seharusnya luar biasa banget, bersyukur banget ketika minum Utsukushi kita akan mendapatkan 3 manfaat ini. Yang pertama adalah paten anti tumor. Ini yang menaikkan imun, yang kedua dan ini yang memperbaiki hepatitis C. Nah, bicara menaikkan imun teman-teman, hari ini semua dikejar-kejar. Banyak orang parno ya. Oh, makanan ini menaikkan imun, dikejar. Padahal belum ada uji klinisnya. Nah, teman-teman kalau di AFC udah luar biasa. Nah, bicara suntik DNA salmon seperti ini. Nah, kalau di artis-artis, suntik DNA salmon sekali suntik harganya ngeri ya. Sampai bikin serangan jantung. Maksudnya bukan yang disuntik, bukan Krisdayantinya. Yang keluarin duit itu yang bikin serangan jantung, teman-teman ya. Pasangannya, teman-teman ya.
sekali suntik 40 juta. 40 juta, 3 bulan suntik lagi. Makanya kalau di beritanya dia sudah keluar miliaran untuk pelihara, itu baru kecantikan loh teman-teman ya. Tapi Utsukushi luar biasa. NK Cell ini ya teman-teman, saya putar videonya. Kenapa dia dipaten anti tumor? Karena dia menaikkan NK Cell kita. Utsukushi itu menstimulasi yang ada di lambung kita. Nah, ini NK Cell luar biasa daya kerjanya. Dia bisa merusak tumor, benda asing yang ada di tubuh kita. Oke. Nah, hari ini kenapa sih NK Cell kita berkurang? Karena pola makan tadi, obat-obatan. Nah, ini juga yang saya dapat dari ini. Ternyata laktik asid bakteri ini berguna untuk melawan COVID ya. Nah, kita lihat di Utsukushi ada laktik asid bakteri. Jadi ini komplit teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah ragu bahwa satu, NK Cell kita diperbanyakin seperti anak-anak. NK Cell kita pada waktu anak-anak itu masih murni teman-teman. Kenapa hari ini yang menjadi jawaban? Anak-anak lebih kuat, lebih tahan terhadap pandemi COVID karena NK Cell-nya masih banyak. Nah, NK Cell ini berkurang karena zat pengawet, pestisida, obat-obatan, sehingga NK Cell yang ada di lambung semakin berkurang. Nah, itulah salah satu ya teman-teman yang saya mau sharing. Jadi kita nggak usah takut ya. Nah, ini ada satu uji klinisnya yang sebetulnya ini bukan wilayah saya, tapi saya mau kasih tahu ini mampu salah satunya mengikis plak yang ada di pembuluh darah kita. Ya, ini teman-teman kalau mau lebih tahu, ikut Zoom hari Sabtu jam 3. Para pakar ahlinya yang akan berbicara, teman-teman yang bagian tadi ya, dia bisa mengikis semuanya ya. Kalau saya hanya menerangkan secara garis besar saja. Nah, produk yang kedua yang dahsyat ini pasangannya luar biasa sangat teman-teman ya. Ini adalah penyempurnaan dari SOP 100 ya. Ini namanya SOP Subarasi ya. Yang mana terinspirasinya dari pengobatan plasenta ratusan tahun yang lalu teman-teman ya. Karena seiring dengan perkembangan zaman, pengobatan plasenta mulai ditinggal. Dia langsung diambil dari sumsum tulang belakang kita. Makanya BP POM juga tidak bakal mengeluarkan food suplemen yang mengandung plasenta, teman-teman ya. Nah, ini Subarasi ini luar biasa, ada 3 kandungan utamanya, di mana di sini kandungan paling banyak ini adalah salmon ovary peptide-nya yang dari selaputnya, bukan dari telurnya, teman-teman ya. Ini selaput. Nah, teknologi kan semakin berkembang ya. Kita lihat belajar dari alam teman-teman ya. Kenapa sih beruang kalau makan yang diincar perutnya? Enggak daging, enggak kepalanya, enggak semuanya, hanya perutnya aja. Nah, ini adalah insting alami sehingga ketika dia konsumsi ini pada waktu hibernasi di musim dingin dia mampu bertahan teman-teman. Nah, inilah yang diteliti ya. Ternyata fungsinya selaput ini luar biasa banget. Ya, kemudian dicampur dengan peptide-nya sarden, nah kemudian dengan fruit flow yang diambil dari farmasi Inggris, semua bahan terbaik. Nah, inilah yang menjadi campuran terbaik. Jepang nggak main-main, makanya produknya selalu diberikan penghargaan yang luar biasa. Nah, kenapa memakainya selaput salmon, nggak yang lain? Nah, ini adalah penelitian dari Jepang, dia bandingkan antara selaput ikan salmon, plasenta manusia dengan plasenta rusa ya. Ternyata asam aminonya paling lengkap ada di selaput salmon dan lebih kuat 2 kali lipat. Nah, karena penelitian inilah makanya dia pakai selaput salmon. Di samping itu lebih murah teman-teman biayanya dibanding kita suntik stem cell. Nah, ini namanya teknologi ya. Kalau saya mengibaratkan seperti ini. Dulu handphone sebesar ini. Ya, ada yang sebesar batu bata, ada yang sebesar ini, orang mau pakai, wah bahkan ditaruh di tempat meja. Kalau ada ke tempat makan, handphonenya ditaruh ya di tempat makan biar orang kelihatan. Dan itu memang puluhan juta ya, 20 tahun yang lalu. Saya bilang 20 tahun yang lalu. Kira-kira teman-teman sekarang kalau membawa itu masih oke nggak? Bawa handphone yang gede, waktu makan taruh di meja teman-teman. Wah, kayak film-film Mandarin zaman dulu, handphonenya seperti ini gede-gede ya. Kira-kira enggak kan? Dan sekarang handphone semakin kecil semakin murah, canggih-canggih teman-teman. Nah, itulah teknologi ya. Saya menganalogikannya hampir seperti itu ya. Nah, ini Subarasi luar biasa. Dari perpaduan ini menghasilkan 4 paten teman-teman ya. Dan dia juga mendapatkan penghargaan Monde Selection. Patennya yang luar biasa ini.
luar biasa banget ya, dipaten mampu meregenerasi sel. Nah, inilah yang membuat para medis senang untuk membantu pemulihan lebih cepat karena sel kita diregenerasi sehingga lebih mudah. Kemudian patennya juga memperbaiki pembuluh darah kita. Cocok nggak dengan penelitiannya Hiromishiniya? Kalau Utsukushi, dia memperbaiki pencernaan, Subarashi memperbaiki sel, dan juga dia memperbaiki kualitas pembuluh darah. Nah, kemudian paten yang ketiga ini, dia mencegah hipertensi, dan yang selanjutnya baru dalam pengajuan mencegah agregasi trombosit, artinya pengentalan darah. Nah, ini yang seringkali kalau teman-teman baca di medsos, kenapa setelah negatif kok meninggal ya? Nah, cek ternyata didimernya tinggi sekali, pengentalannya banyak. Dan ada juga yang dicek ternyata paru-parunya rusak. Artinya apa? Bahwa virusnya mungkin udah mati, tapi sel-selnya rusak, nggak bisa diobatin ya dengan obat-obatan biasa. Nah, inilah kenapa sudah Subarashi gabungan dengan Utsukushi sangat membantu di saat COVID ini. Nah, ini penghargaan yang luar biasa. Saya senang sekali kalau menjelaskan ini supaya teman-teman yang baru juga tahu. Ini nggak mudah teman-teman. Penghargaannya melalui ini loh. Persaingannya 3.258 produk dari 102 negara dan Subarashi juara pertama. Dahsyat nggak teman-teman? Ya, ini nggak main-main teman-teman ya. Kalaupun masih ragu, ya saya nggak bisa ngomong karena dunia sudah mengakuin teman-teman ya. Dan teman-teman jangan salah, produk AFC bukan pengganti obat karena dia bukan obat. Ini adalah makanan super kesehatan ya, superfood ya. Saya mau tanya, kalau buah-buahan, sayur dimakan setiap hari bagus nggak? Makanan bagus kan? Nah, ini makanan supernya, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa nggak usah makan terlalu banyak sayur sampai berkilo-kilo, cukup dengan kombinasi ini, kebutuhan sel Anda akan terpenuhi. Ya. Nah, ini ada satu lagi pengakuan, nanti teman-teman saksikan ya di bulan Juli nanti kalau dia jadi datang ya, kalau memang Sikon mengizinkan. Ini adalah presidennya naturopatik di Eropa yang luar biasa. Dia akan bicara tentang Subarashi dan Utsukushi mengenai autoimun, penyakit degeneratif, tentang kanker ya. Nah, ini luar biasa nih. Timur udah mengakuin, sekarang Barat gabungannya luar biasa. Mereka semua ketika tahu produk AFC, dia kayaknya geleng-geleng. Nah, teman-teman nggak usah kaget ya. Nah, ini satu lagi juga serumnya luar biasa, 4 paten, tapi saya akan cerita cepat. Sensei ini yang pertama kali bisa meregenerasi sel ya. Bukan hanya kulit, kepala rambut rontok pun bisa diperbaikin teman-teman ya. Ini yang luar biasa ya teman-teman ya. Nah, ini sebagai cepat aja teman-teman bahwa ternyata nggak usah khawatir lagi, semua udah diberikan sertifikat keamanannya, bebas dari racun, bebas dari logam berat, pestisida, radiasi nuklir atau apapun ya. Semua sudah mengakuin teman-teman ya. Dan bahkan sudah ada BPOM-nya. Nah, cara minum ini teman-teman, kalau pagi disarankan jam 5 sampai jam 9 karena ini lagi aktif-aktifnya lambung dan usus besar kita. Tadi ingat teman-teman, kebiasaan orang makan menurut selera mulutnya. Ya, dia tidak pernah membuat selnya makan duluan, padahal itu yang paling dibutuhkan. Nah, hari ini ketika kita mulai sadar, yuk kita beri makanan sel kita lebih dulu. Makanya disarankan kalau bisa konsumsi 1 jam sebelum makan. Minimalnya 30 menit, tapi lebih baik 1 jam teman-teman ya. Kita beri makan dulu sel kita. Nah, kemudian kalau sore disarankan antara jam 5 sampai jam 7 ya, ini jamnya ginjal. Banyak orang juga nggak berpikir, teman-teman pasti nggak kepikir juga, minum kopi, teh bertahun-tahun, puluhan tahun. Tapi nggak pernah terpikir kan ketika kita ke toilet, buang air kecil, yang keluar warnanya apa? Putih sama kekuning-kuningan. Pernah nggak kepikir, kopinya tadi di mana ya? Puluhan tahun saya minum hitam semua, tapi keluarnya selalu putih. Nah, inilah dahsyatnya Sang Pencipta kita, Tuhan kita diberikan penyaring, yaitu ginjal kita yang luar biasa ya. Bisa berumur sampai 100 tahun kalau kita bijak menggunakannya. Coba kalau seperti motor, harus 5.000 kilo diganti, atau enggak setahun 2 tahun kita bolak-balik ke rumah sakit, dibersihin, dibuka, ditutup. Nggak ada yang sanggup teman-teman ya. 2 tahun ginjalnya udah kotor nih, ke rumah sakit dibersihin, dibuka, dibersihin, ditutup lagi ya, seperti mobil, kita nggak akan sanggup semua. Tuhan tahu teman-teman, tapi Tuhan juga minta kita merawatnya. Nah, makanya hari ini
Salah nggak? Berdosa nggak sih kalau kita tidak merawat tubuh ini yang kita pakai puluhan tahun untuk bekerja ya, untuk cari uang, beli rumah, beli mobil, yang dirawat malah semuanya itu, tubuh kita nggak pernah dirawat. Nah, makanya hari ini saya selalu bilang pintu tobat masih terbuka. Iya, bagi yang ngerti ya teman-teman ya. Ini saya juga kasih Jack Ma ini kenapa dia bilang, Jack Ma salah satu orang terkaya di China, dia foundernya Alibaba. Pada waktu dia melepas CEO-nya, seperti sama Steve Jobs, dia menyesal di akhirnya ketika dia sakit. Jack Ma bilang, ketika monyet dikasih dua pilihan, pisang atau uang, 100% monyet pasti pilihnya pisang. Setuju ya? Andaikan dia tahu, teman-teman ya, kalau uang bisa beli pisang lebih banyak, monyet itu akan beli pisang. Setuju nggak? Ya, nah sekarang saya kasih pilihan juga nih. Jack Ma juga bilang, kalau orang dikasih dua pilihan, pilih kesehatan atau uang, rata-rata orang pilihnya uang. Setuju nggak? Makanya generasi muda cari uang setengah mati dikumpulin. Akhirnya tabungannya habis untuk bayar kesehatan dia. Nah, andai hari ini kita tahu bahwa ternyata kalau pilih kesehatan, kita bisa mendatangkan uang, pasti orang akan pilih kesehatan. Nah, hari ini saya akan kasih dua pilihan seperti Pak Angga bilang. Kalau hanya cuma bisa pilih dua, ngapain pilih satu? Nah, AFC akan memberikan dua-duanya teman-teman ya. Di samping tadi kesehatan yang pertama, sekarang uangnya kita harus pilih ya. Nah, sebelum saya mau ini saya akan buka mindset teman-teman dulu ya, sedikit aja satu slide ini bahwa ternyata ada 4 golongan orang hidup. Yang golongan pertama ini, orangnya punya banyak waktu, tapi nggak punya uang. Waktunya banyak, teman-teman bisa ajak kemanapun, orangnya pasti mau. Tapi satu syarat, teman-teman harus bayarin dia karena dia nggak punya uang, ya kan? Ini orang yang nggak punya kerjaan, pengangguran, ya. Ini golongan pertama, teman-teman ya. Anda boleh ajak orang ini kemana aja, tapi syaratnya bayarin, ya. Nah, golongan yang kedua ini, orang yang tidak punya waktu tapi banyak uang. Nah, teman-teman ya, uangnya banyak tapi waktunya nggak ada, waktu untuk keluarga nggak ada, waktu kalau ketemu orang-orang ini teman-teman pasti percuma, baru sebentar udah ntar dulu ya, saya lagi sibuk, bahkan orang tuanya atau anaknya pun nggak ada waktu, komplain semua. Ada nggak? Ada, ini orang banyak, ini orang nggak punya waktu ya. Saya pernah ikut dalam sebuah perusahaan besar, saya nggak sebut ya, salah satu perusahaan hebat lah di Indonesia. Ternyata kalau meeting ngajak karyawan penting-pentingnya itu sampai 1:30 malam, kemudian 6:30 pagi disuruh kumpul lagi. Itu zamannya belum ada Zoom teman-teman ya, harus datang ke rumahnya. Bayangin teman-teman, sebetulnya dia kerja untuk karyawannya atau untuk dirinya ya, ownernya sendiri nggak punya waktu seperti itu. Nah, golongan yang ketiga ini, sudah waktunya nggak punya, uangnya nggak punya juga. Nah, ini juga banyak juga teman-teman ya. Ini yang kata orang adalah P7 ya, pergi pagi pulang malam penghasilan pas-pasan ya. Nah, ini uang nggak punya, waktu nggak punya, ini yang paling kasihan teman-teman ya. Nah, golongan yang keempat ini, nah banyak waktu, banyak uang ya. Seperti teman-teman kita ada yang punya sampai hari ini masih berlibur di Bali pun nggak bingung-bingung soal uang ya teman-teman ya. Nah, dari keempat pilihan, kalau disuruh pilih yang mana teman-teman? Kalau bisa milih. Nah, pasti pilih yang terakhir ya. Nah, dengan AFC kita bisa menjadi yang terakhir teman-teman ya. Nah, ini saya mau sebutkan paket terapinya dan paket kemitraan ini yang luar biasa teman-teman. Kalau dulu kita bermitra dengan AFC, teman-teman sediakan uang 15 miliar untuk deposit. Tapi hari ini karena sistemnya beda, saya mau bicara mati-matian fokus di sini karena ini teman-teman ya. Dapat paket terapinya, dapat bermitra hanya dengan membeli produknya aja. Nah, ini adalah menurut pakar kesehatan, kalau kita untuk meregenerasi sel kita butuh waktu 6 bulan dengan tanpa ada gangguan kesehatan ya. Kalau untuk paket 3 bulan, ini namanya paket Safir ya. Kalau untuk 1 bulan, ini paketnya Ruby. Jadi untuk orang pertama yang masih ragu-ragu, boleh coba 1 bulan. Bener nggak? Nah, rata-rata nanti 2 minggu udah bisa merasakan ya. Jadi inilah paket-paketnya. Nah, ini juga yang membuat kalau kita jalankan bisnisnya, ini yang berbeda. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, ketika dimulai dari Ruby,
ini bisa di-upgrade kapan saja sampai ke diamond ya. Dimulai pun dengan cicilannya cuma 1 box. Nah, teman-teman ya, cuma 1 box aja, teman-teman ya. Kalau dipikir-pikir secara bisnis dengan modal 3,4, kira-kira bisnis apa sih di saat pandemi lagi loh. Ya, di saat seperti orang nggak punya uang, di saat sekarang PHK, mau bisnis apapun takut. Teman-teman, saya kasih tahu bahwa di bidang kesehatan ini yang sekarang lagi dicari. Nah, kalau bisnis kita di bidang kesehatan cocok nggak di saat pandemi ini? Cocok banget, teman-teman ya. Nah, ini paket-paketnya kalau 2 box 3,4, kalau yang 6 box bisa 10.200.000, bisa 20.400.000. Nah, harganya itu juga beda-beda karena teman-teman boleh pilih. Kalau mau eksekusinya semua juga boleh ya, teman-teman, tergantung kebutuhan ya, dan ini harganya juga bervariasi. Oke. Nah, di sini kalau dalam menjalankan ini luar biasa. Kita mendapatkan 4 macam bonus. Bonus yang pertama ini harian. Bonus yang kedua bulanan. Yang ketiga tahunan, teman-teman. Jadi ini lengkap ya, teman-teman ya. Harian dapat, bulanan dapat, tahunan dapat, dan sekali lagi jalan-jalan juga dapat, teman-teman ya. Jadi hasil jeripayah kita dihargain kemarin, teman-teman, yang di Bali ya. Udah merayakan dari kita ke Bali dengan hotel mewah. Saya melihat secara pribadi bayar sendiri aja nggak pernah bayar hotel bintang 5 dengan fasilitas semewah kemarin ya. Secara pribadi, teman-teman ya. Nah, ini bonus hariannya ada 3 kategori. Bonus sponsor, bonus pass up, ini hanya milik orang yang ambil paket diamond. Kemudian bonus pasangan, teman-teman ya. Nah, bonus caranya mendapatkan ini. Kalau kita ambil pertama paket terapi 6 bulan atau paket diamond, setiap kita mengenalkan atau mereferensikan ke orang, ambilnya paket apapun. Nah, kalau ruby ini dianggap 1 paket, safir ini dianggap 3 paket, kalau diamond dianggap 6 paket ya, teman-teman. Nah, pengalinya kalau diamond 550.000. Nah, ini contohnya semua sama, ini belinya 6 paket, tapi hasilnya yang berbeda. Kalau kita belinya paket safir, ketika mereferensikan 6 paket, maka dikalinya 450.000. Jadi kita dapatnya 2.700.000. Kalau diamond 3.300.000, teman-teman ya. Kalau ruby sama 6 paket tapi dapatnya 300.000 kali 6, 1.800.000 ya. Kerjanya sama, hanya hasilnya yang membedakan. Nah, kalau teman-teman mulai paham, teman-teman cepat upgrade ke diamond karena paling terbaik adalah penghasilan di diamond kalau teman-teman mau bisnis ya. Nah, ini bonus pass up yang hanya ada di paket diamond ya, teman-teman ya. Maksudnya gimana sih? Maksudnya begini. Bonus diamond ini bonus yang paling maksimal, 550.000 ketika kita mensponsorin orang ya. Ini namanya bonus sponsor ya. Nah, waktu kita mengambil safir, mensponsorin orang, kan dapatnya 450. Ini 450 kalau 550 kan ada selisih 100.000, ya kan? Nah, selisihnya inilah yang lari ke diamond ya, upline kita berdasarkan garis sponsor terdekat. Dia akan cari ini udah secara sistem. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya, sistemnya udah terlalu canggih kalau di AFC ini. Nah, kemudian kalau ruby, pengalinya 300. Kalau dibandingkan dikurangin dengan 5,5 kan ada selisihnya 250 kan. Nah, selisih inilah yang akan lari ke diamond. Nah, selama mitra Anda belum upgrade, selama mitra Anda mensponsorin orang di bawah ini, yang diamond akan mendapat kelebihannya itu ya, kira-kira seperti itu. Itu bonusnya juga harian ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah bonus harian yang kategori ketiga sekaligus yang membuat kita kaya karena ini adalah direct eksponensial. Jadi teman-teman pahami cara kerjanya. Ya, kita bukan sekedar jualan aja, tapi di sini adalah sebuah sistem yang mempunyai faktor kali, teman-teman ya, yang dahsyat banget ya. Cara kerjanya gini, sistem hanya boleh di bawah kita cuma 2 orang saja, teman-teman ya. Kalau 4 orang boleh nggak? Nggak boleh. Kalau misalkan ada, nah cara menaruhnya seperti ini, selalu di bawahnya. Nah, setiap terjadi pertumbuhan kiri dan kanan, maka atasnya akan dapat bonus pairing namanya ya. Tinggal paket ketemu paket ya. 1 paket ketemu 1 paket itu 1 pairing. Kalau 3 paket ketemu 1 paket tetap terjadi 1 pairing ya kan. Yang bisa dipasangin kan. 2-nya nunggu ya. Nanti saya kasih ilustrasinya ya.
Nah, yang membuat besar kecilnya, sekali lagi, ini adalah paket yang kita ambil ya, join. Kalau bonus pasangannya diamond, ini perharinya kita mendapatkan 200 pasang, luar biasa teman-teman ya. 10 pasang pertama kita dibayar 300.000. Selanjutnya 190 pasang selanjutnya dibayar 100.000 atau sama dengan 22 juta per hari. Cara gampangnya gitu teman-teman ya. Bonus pasangan dibayar oleh sistem maksimal 22 juta. Kalau dikali 30 artinya potensinya 660 juta. Kalau bonus safir, nah ini dibayar 60 pasang teman-teman ya. 10 pasang pertama 200.000, selanjutnya 50 pasangnya 100.000 atau totalnya 7 juta per hari. Nah, potensinya ini teman-teman bisa lihat ya, 210 juta. Kalau ruby per hari dibayar 10 pasang ya kan, ini kan karena paket basic ya, paket untuk coba-coba, tetap dikasih, dihargain. Nah, coba-cobanya ini bukan juga coba-coba yang biasa-biasa teman-teman ya. Ini potensinya per bulan 45 juta. Setara gaji direktur loh teman-teman ya. Teman-teman mau gaji kerja jadi direktur, saingannya banyak teman-teman. Jarang ya, satu perusahaan paling cuma satu. Tapi kalau di sini banyak sekali teman-teman ya, direkturnya banyak ya. Jadi ini cara cepat dan bisa menjadikan contoh ya. Nah, ini saya kasih contoh yang sama, contoh ya biar teman-teman tahu. Kalau kita rekrut di kiri 6 paket, di kanan 6 paket, di kiri 6 paket, kanan 6 paket, mau paketnya apa aja, pokoknya jumlahnya 6 paket ya teman-teman ya. Mau safir 2 atau mau rubinya 6, cara ngitungnya ini. Nah, kalau paket join kita diamond, maka pengalinya dapat seperti ini. 6 ketemu 6, kita dapat bonus pasangannya 1.800.000. Kalau safir dapatnya 1.200.000. Kalau ruby dapatnya 900.000. Nah, teman-teman pilih senyamannya teman-teman ya. Ini kita diberikan maksimal. Kalau teman-teman bisa upgrade, cepat-cepat upgrade ya. Karena ini produknya luar biasa, udah viral. Kalau bicara produk nggak usah bicara, karena produknya udah berbicara teman-teman ya. Jadi saya selalu arahkan. Nah, ini ilustrasi yang paling gampang ya, supaya teman-teman pahami. Karena seperti yang tadi saya bilang, kalau nggak paham tentang bisnisnya, maka kita nggak akan bisa jalan, bahkan bisa bangkrut, bahkan bisa stuck sama sekali. Nah, ini udah diberikan sistem yang dahsyat sekali oleh AFC ya. Contoh, ini saya contoh paling sederhana banget. Ya, kita lihat ya, potensi 12 bulan ini tabel di kiri. Nah, ini di bulan pertama kita cuma kenalin 2 orang aja, dan itu yang mengambil paket ruby, teman-teman ya. Posting di kiri ruby, di kanan ruby, yang paketnya 3,4 saja, paling sederhana dulu. Ketika ruby ketemu ruby kan terjadi satu pasang kan, setuju ya? Nah, kita lihat ya, di baris kedua terjadi satu pasang. Nah, kita lihat nih, seperti yang tadi udah bilang ya, kalau kita joinnya diamond, bonus pasangannya 300.000. Kalau safir 200.000. Kalau ruby 150.000. Nah, kebiasaan orang mengikuti pola lama, di mana polanya jualan terus. Memang nggak salah, di awal-awal nggak apa-apa, tapi kebanyakan 2 orang begitu dapat ditinggal. Nggak diapa-apain, padahal ini aset kita teman-teman ya. Nah, kita lihat, jangan ditinggal dulu. 2 orang ini diajarin supaya paham sama seperti kita. Nah, ketika dia udah minum produknya, sudah paham, ajarin cari 2 masing-masing. Seperti yang kita lakukan di bulan pertama. Anggap aja 2 orang ini udah berhasil mau beli 2 paket ya. Masing-masing 2 di kiri, 2 di kanan kan. Paket ruby aja. Walaupun kita yang tidak mensponsorin 2 orang ini ya teman-teman ya, walaupun karena ada pertumbuhan di bawah kita ikut kecipratan teman-teman bonusnya ya. Ini 2 pasang kita dapat 600.000 kalau diamond. Kalau safir 400.000, kalau ruby 300.000. Nah, 4 ini kita kerja tim teman-teman ya, kita bantu 4 orang ini juga sama-sama paham dan dia masing-masing cari 2 orang. Teman-teman, apa yang terjadi? Di bulan ketiga, maka ada 4 ruby di kiri dan 4 ruby di kanan. Yang cari siapa? Keempat orang itu tadi kan, bukan saya lagi loh. Nah, ini akan kecipratan lagi teman-teman ya. Bahasanya kita dapat bonusnya lagi 1.200.000 kalau diamond, kalau safir 800, kalau ruby 200. Nah, kita lihat
dari pola-pola yang kecil ini, ketika terjadi secara konsisten ya, kita lihat di bulan ke-12, maka akan tercipta angka yang eksponensial. Luar biasa banget teman-teman ya. Nah, potensinya ini 1,2 miliar. Baru bonus pairing ini teman-teman. Belum bonus yang lain ya. Nah, kalau yang Sapphire potensinya 600, kalau Ruby sekian. Dahsyat nggak teman-teman? Dari modalnya sekali keluar Diamond, potensinya setahun seperti ini. Ya. Dan ini udah di banyak orang teman-teman yang mendapat seperti ini, udah ada ribuan teman-teman ya. Artinya sistem ini sangat bisa dijalankan ya. Nah, kita lihat di bulan ke-11 kita bisa mencapai bonus tahunan nih, peringkatnya Samurai nih dapat tambahan lagi 75 juta. Artinya total penerimaan setahun 1,3 ya, teman-teman ya. Dulu waktu saya jalankan, saya hanya perlu waktu 7 bulan untuk mencapai Samurai di tahun pertama, teman-teman. Nah, ya kan ini secara dasar, makanya Pak Niko bilang bahwa minimal ketika Anda join tahun pertama capai Samurai targetnya. Itu betul, ternyata saya seperti ini. Nah, ada orang-orang yang ternyata lebih paham lagi, dia tahu tentang ini, dia kerjanya lebih gila. Dapatnya apa? Dapatnya juga gila teman-teman. Bayangin, kalau ini upgrade semua jadi diamond, berubah nggak teman-teman? Ketika mereka, oh ternyata rame, saya mau upgrade semua. Yang dulunya ruby, ketika update ke diamond semua, idenya juga berubah semua teman-teman. Ini kalau ke diamond kan 5 kali lipat. Ini bisa juga potensinya 5 kali lipat. Ini baru 2 teman-teman ya. Gimana kalau ada orang yang, wah saya punya lebih dari 2 orang, saya nggak mau 2 deh, saya mau 10 dalam satu bulan. Ininya juga berubah semua. Paham ya teman-teman ya? Oke, nah ini semua udah diberikan, tinggal kita paham mau jadi penonton, mau diem, atau kita mau jalankan dua-duanya. Nah, itu keputusan di tangan teman-teman. Kalau saya jalankan dua-duanya, ngapain satu ya? Kita dapat. Nah, ini saya paparkan contoh-contoh di saat pandemi kemarin, waktu awal-awalnya lockdown, orang tetap bisa berusaha ya, tetap mendapat penghasilan. Nah, ini juga bonus tahun lalu dari upline saya, Ardian. Nah, ya, ini sekarang dia di Bali. Walaupun di Bali ininya nggak bisa di stop teman-teman ya. Sekarang udah nggak 25 juta lagi, hampir 30 juta lebih ya. Per harinya teman-teman. Ini bukan per bulan, per harinya. Ini adalah sebuah mesin uang yang luar biasa teman-teman ya. Apalagi di saat pandemi. Sehatnya dapat, uangnya juga dapat teman-teman ya. Nah, cara mengambilnya, 80 boleh kita ambil, 20% ini disimpan untuk kita tukar produk teman-teman ya, dan sekaligus mendapatkan penghasilan bulanan. Nah, produknya ini nanti ini berubah-ubah, teman-teman bisa lihat di akun masing-masing. Nah, bonus bulanan ini yang lahir dari 20%. Ini adalah bonus yang luar biasa, tanpa batas teman-teman ya. Ini tergantung kerja teman-teman. Kalau bonus pairing kan dibatasin, diamond 660 juta maksimal. Mau kerjanya banyak, ya dibayarnya 660 juta. Tapi kalau ini unlimited, sekuat teman-teman ya. Tapi untuk itu nanti tanya ke upline-upline-nya ya. Hari ini saya nggak bahas ya, biar semakin mau belajar ya. Ini pasti secara sistem teman-teman ya. Hari ini saya mau kasih tahu yang bonus tahunan yang ini ya. Nah, ini kalau kita bisa membina, ini dihitungnya periodenya 1 Oktober, nanti ditutup 25 September ya. Jadi kurang 2 bulan lebih nih. Ini penentuan rank kita, target kita nanti di 25 September ini ya. Nah, kalau kita berhasil membina, makanya saya bilang bukan jualan, tim kita berkembang sehingga kita mendapatkan 100 pairing, maka kita mendapatkan gelarnya Toreda. Dapat tambahan lagi 5 juta teman-teman ya. Nanti dibayar setiap tanggal 5 atau tanggal 4, saya lupa ya. Tapi setiap awal Oktober masuk ke rekening kita. Nah, setiap tahun teman-teman, ini bonus yang luar biasa yang saya belum pernah lihat ya di company-company sebelumnya. Nah, ketika teman-teman bisa membina 500, mengembangkan jaringan sehingga terjadi 500 pairing, teman-teman dihargain peringkat rewardnya 25 juta ya, peringkatnya menjadi Ronin. Nah, ketika mendapatkan 1000 pairing, teman-teman mendapatkan 75 juta, teman-teman. Namanya Samurai. Ya. Nah, kalau teman-teman bisa lebih cepat lagi di tahun kedua, ini biasanya hitungannya pasti ya yang saya alami ya. Karena kenapa? Tahun kedua, tim kita udah banyak, teman-teman. Jadi, pasukan kita, timnya banyak, sehingga untuk mencapai pairing
lebih gampang lagi. Ya, maka di tahun kedua saya samurai cuma dalam waktu 2 bulan, teman-teman. Kalau tahun pertama 7 bulan, tahun kedua saya butuh waktu 2 bulan. Nah, itu pasti diawali teman-teman yang senior-senior saya juga ya, cepat kali. Nah, Shogun ini mendapatkan signifikan perubahannya, 575 juta, teman-teman. Dahsyat nggak? Kerja mana THR-nya dapat 500 juta. Ya, itu kita kerja puluhan tahun ya untuk dapat 75 juta, itu pun kita ngos-ngosan ya. Tapi di sini bukan satu yang mustahil. Kalau kita tahu caranya, kita mau belajar, ikutin sistem, pasti tercapai. Karena contoh udah banyak. Kalau contohnya satu, saya nggak mau bicara. Ya, tapi karena contohnya banyak, makanya saya mati-matian. Saya kejar peringkat ini sekaligus tubuh saya bisa sehat melewatin pandemi ini. Nah, ketika bisa membina 15.000 pairing, kita mendapatkan 1,8 miliar, teman-teman, per tahun ya. Itu belum dihitung gaji bonus pairing harian, ini tahunannya aja. Kalau Bushido 3,5 miliar, 30.000 pairing. Dahsyat nggak, teman-teman? Kalau sudah Bushido, sudah auto Bushido ya. Tahun kemarin Bushido dapat 3,5 miliar, tahun ini pasti udah dapat 3,5 miliar. Bahkan waktunya lebih dekat. Nah, itulah dahsyatnya AFC. Nah, ini perkiraan income kalau dicampur ya, bonus harian dengan bonus tahunan. Kalau Toreda per bulan, ini udah hitungan pasti kurang lebih, teman-teman ya. Toreda itu antara 25 sampai 60 juta. Kalau Ronin 40 sampai 100 juta per bulan. Kalau samurai ini 60 sampai 150 juta, variasi teman-teman ya. Kalau Shogun ini 150 juta sampai 250 juta per bulan, teman-teman ya. Kalau Daimyo, wow, lebih hebat lagi, 300 sampai 500 juta. Bushido 500 sampai 1 miliar ya. Makanya benar analisanya dari Natanatsua, orang-orang hebat, bahwa penghasilan multi level marketing kalau di rata-rata paling banyak dan nomor 1, teman-teman ya. Dan orang di sini itu udah samurai rata-rata penghasilan 60-150 juta itu sekitar 6.000 orang. Mungkin saat ini lebih, teman-teman ya. Bayangin, ini adalah sebuah sistem yang banyak bisa diduplikasi kalau kita mau belajar. Setuju nggak, teman-teman ya? Dan contohnya sudah banyak, teman-teman ya. Ini adalah sebuah wadah transformasi, teman-teman. Ini yang saya sharingkan. Nah, ini orang-orang tahun lalu yang mendapatkan 3,5 miliar ya dari Bushido-nya, teman-teman ya. Artinya apa? Contohnya udah ada, teman-teman ya. Jadi dari Pak Budi Darwi ini dari IT background-nya, Pak Ardian ini dari sales farmasi, ini dari komputer, ini dokter ya, Dokter Yudi, Dokter Luigi ya, ini yang luar biasa, ini banyak menginspirasi ya, Dokter Luigi juga. Ini 2 ibu rumah tangga ya kan. Ini juga Pak Eka ini dari Surabaya. Ini orang-orang semua biasa, tapi karena melihat sebuah potensi, dia mati-matian. Nah, banyak orang begini, karena dia nggak mau belajar, dia nggak melihat potensi itu. Tapi bagi orang yang sukses seperti mereka, dia tahu dari awal ini potensi dan layak dikerjakan dan produknya layak dikonsumsi. Nah, ini yang terakhir bonusnya, teman-teman ya. Ini spektakuler ya, teman-teman. Nggak usah khawatir. Trip-tripnya AFC itu esotik tempatnya ya. Dan ini sekaligus 3 negara. Ini juga belum pernah saya alami, sekali trip 3 negara. Teman-teman bisa pilih Dubai, pilih bagi yang mau umroh, bagi teman-teman muslim, ini bisa kesempatan umroh dengan gratis, teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu caranya, nah, bisa gratis, bisa ajak ayah, family semua bisa diajak ya. Kemudian piknik ke factory juga ya, selain ke Jepang diajak ke factory ya, jalan-jalan, lihat bener nggak sih, betul nggak AFC ini perusahaan farmasi. Nah, untuk menjalankan supaya teman-teman tidak berhenti di tengah jalan, karena ini sudah banyak contoh, udah ribuan ya, bukan cuma 100-200, tapi mungkin udah 3.000 lebih orang yang disuspend karena tidak mentaati peraturan. Nah, kita hanya boleh mengedukasi melalui tiga ini aja ya, melalui 3 link ini ya, Facebook, website pribadi atau landing page, Instagram yang sifatnya mengedukasi. Karena kalau cuma jualan sebetulnya AFC mah gampang-gampang aja, tanpa kita juga dia udah bisa ya, karena udah banyak di negara lain, apalagi sekarang eranya 4.0, itu malah masalah sepele. Justru dia ingin mempunyai dampak bagi banyak rakyat Indonesia, makanya dia memberikan peraturan yang ketat. Kemudian yang paling dilarang ini,
kita jual di toko online. Tapi yang saya bingung masih dari bandel-bandel. Ini kayak ini. Ada orang yang coba-coba, tapi pasti ketahuan teman-teman ya. Jadi kalau udah ketahuan, selamanya Anda akan kehilangan masa depan di AFC, teman-teman. Bayangin ini ada sebuah titik balik untuk merubah, tapi karena ingin untung sesaat, Anda akan rugi selama-lamanya menurut saya ya. Dan udah banyak kasusnya karena AFC udah membayar bekerja sama dengan AFC, pengacara dan polisi, sehingga pasti ketangkap. Nah, ini juga terhadap mitra-mitra AFC kalau menjual di bawah harga secara offline, kalau ketangkap, teman-teman laporin aja ke manajemen, kita bisa mendapatkan reward seperti ini ya. Kalau teman-teman ditawarin oleh yang belum punya ranking atau sampai Ronin, ketahuan dia curang, dia jual harga murah demi untuk orang lain closing, maka laporin, teman-teman dapat reward 1.650.000. Kalau Samurai sama Shogun 19.800.000. Nah, kalau peringkat tertinggi ini yang dulu-dulu biasanya kalau ada belanja pasti ya, tutup poin istilahnya ya, di tempat-tempat yang dulu-dulu, ini yang gudangnya rumahnya banyak barang. Nah, kadang di tanda kutip yang banyak jual barang ya, yang penting asal keluar. Nah, di AFC beda. Tidak ada keharusan di tahun pertama. Ini luar biasa banget teman-teman ya. Jadi kalau kita aktif malah tidak ada keharusan. Inilah sistem yang dirancang luar biasa sehingga tidak terjadi undercutting. Nah, kalau sampai kebangetan makanya rewardnya gede. Ini berarti kebangetan nih. Dapat reward 198 juta teman-teman ya. Langsung teman-teman dapat hadiahnya seperti itu. Nah, ini ada contoh-contoh ya yang jual-jual murah yang nggak mentaati peraturan pasti akan kena. Nah, ini ada sebuah analogi dari Mark Zuckerberg yang ini seorang sukses juga. Ya, ini juga dia ceritanya semua sama teman-teman. Di awal ketika dia mendirikan Facebook, dia panggil teman-temannya, ada 5 orang. Tapi tahu nggak teman-teman, yang datang di saat itu 3 orang. Nah, hari ini dia bilang, yang sukses bersama dia adalah 3 orang yang datang. Hari ini juga sama teman-teman, yang mungkin teman-teman galau karena parno tentang kesehatan, parno tentang bisnis. Hari ini ada sebuah peluang yang mungkin teman-teman yang join di sini di awal diundang oleh teman-teman Anda. Segera Anda join, tanyakan bagaimana, karena ini peluang Anda untuk merubah kehidupan kita menjadi lebih sehat. Dompetnya juga pasti lebih sehat di era pandemi ini ya teman-teman ya. Oke, dari saya Bambang Santoso, sekian dulu yang saya sharingkan. Semoga teman-teman materi ini bermanfaat dan memperkaya teman-teman ya. Saya sharing bukan karena pinter, karena saya tahu lebih dulu saja. Nah, teman-teman yang baru pasti akan bisa. Dengerin terus, ikutin sistem yang diselenggarakan oleh AFC. Thank you, selamat malam. Saya kembalikan sama Pak Rangga. Oke, thank you Pak Bambang. Oke. Jadi teman-teman tadi itu sharing dari Pak Bambang menurut versi beliau dan pengalaman-pengalaman beliau, biar ya boleh dipercaya lah, kan cara-caranya beliau udah ada bukti nyatanya kan. Pak Bambang ini samurai, berarti teman-teman kalau ikutin caranya bisa samurai juga pasti, karena nggak ada yang nggak bisa sih, semuanya pasti samurai, semuanya pasti bushido suatu saat nanti. Ini mungkin kita masih ada waktu 15 menit. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau tanya, boleh ya Pak ya? Boleh. Boleh. Teman-teman ada yang mau nanya nggak? Mungkin. Kalau ada yang mungkin belum jelas atau mau tanya pengalaman-pengalamannya dari Pak Bambang, biar mungkin bisa jadi contoh juga buat teman-teman yang lagi di lapangan mungkin. Nah, kalau misalkan nggak ada, saya yang tanya. Saya demen nih kalau nanya-nanya gini, nodong-nodong leader gini nih, saya demen nih Pak Bambang. Bisa aja Pak Angga. Pak, boleh diceritain sedikit nggak Pak? Maksudnya gini loh, Pak Bambang sebelumnya pasti Pak Bambang sebelumnya ini udah pernah join bisnis MLM atau belum? Pernah dong? Sudah beberapa kali Pak. Udah beberapa kali kan? Boleh nggak saya tahu kalau yang dari pribadinya Pak Bambang sendiri ya, selain kita bilang mungkin, saya kan kurang tahu nih, mungkin Pak Bambang diajaknya sama siapa, apa-apa gitu kan. Boleh nggak sih Pak Bambang cerita
kenapa sih kok bisa ends up, bisa berakhir di AFC, dan apa yang Pak Bambang juga pikirin secara pribadi ya, maksudnya kan kita nih seperti yang Pak Bambang tahu, Pak Bambang kan emang udah lama juga Pak di AFC, lumayan lah kan gitu. Tahu nih Ya, ada up and down, ada masalah seperti apa, ada barang yang dulu sempat susah apa segala macam gitu, bener dong. ya, betul, betul. Apa sih yang Pak Bambang pikirin, yang Pak Bambang nih jadinya mikir, oke, gua kayaknya di AFC aja deh, nggak pindah-pindah yang lain deh, walaupun diterpa badai yang sedemikian rupa ya, kalau kita bilang bahasa kerennya sih. Apa Ya, sih yang bikin Pak Bambang yakin nih di sini nih, saya pasti jadi, saya pasti Bushido di sini, saya pasti bisa rubah hidup saya lebih lagi di sini. oke. Baik, Pak Angga. Saya sharing aja ya buat teman-teman Boleh. juga. Pak Angga, ini dari saya tanpa saya buat-buat. Jadi sebetulnya perjalanan saya mengenal dunia network itu di tahun 2011. Nah, saya memang suka memang dengan produk-produk kesehatan. Memang saya banyak belajar, tapi selalu begitu. Kenapa saya bertahan di AFC? Karena saya melihat dari beberapa company yang saya ikutin pasti juga ada masalah. Jadi setiap bisnis apapun pasti ada up and down, teman-teman. Apapun itu. Nah, yang menjadi pengalaman saya, kenapa yang tadi saya pernah tadi juga saya singgung, kenapa saya menghindarin dokter di awal-awal. Waktu itu saya nggak tahu bahwa kalau perusahaan yang saya ikutin biasanya polanya ownernya punya uang dan dia melihat tren. Nah, saya juga karena saya bisa bicara ini karena saya tahu setelah belajar dari AFC ya, melihat tren. Oh, trennya waktu itu jus buah. Nah, dia bikin aja jus buah mungkin dengan dicampur-campur ya, manggis atau apapun. Tapi ketika saya menawarkan memang bagus, tapi ketika menawarkan dokter ditanya jurnalnya nggak ada, ditanya ininya saya nggak ada. Cuma dok ini loh bagus ini. Nah, selalu makanya saya selalu susah lah ngadepin dokter buat apa. Tapi saya lihat ketika ada dokter yang mau lihat, wah ini berarti produknya bagus. Itu penilaian saya ya. Kalau dokter sampai mau bicara yang biasanya dari barat-barat itu kan, dari luar itu ada. Nah, kemudian setelah saya beberapa kali ikut, waktu itu saya sebelumnya tahun 2018 sudah dikenalkan, saya buang waktu 1 tahun tuh. Tapi karena saya waktu itu nggak melihat, saya pikir sama ya. Nah, waktu perusahaannya stuck, yang saya ikutin sistemnya berhenti sampai 5 bulan, saya kembali melirik karena produknya kok sama waktu diceritain Pak Ardian ya. Ada pembuluh darah, tapi ini dipaten. Waktu itu produk saya juga pembuluh darah, membersihkan, meregenerasi sel. Nah, saya mulai terbuka gini Pak Angga. Oh, ternyata yang dimaksud paten seperti ini. Dulu orang hanya cerita waktu itu hanya soal fungsi. Nah, fungsinya memperbaiki pembuluh darah, terus meregenerasi sel. Tetapi secara uji klinis nggak ada. Nah, pikiran saya baru terbuka ketika saya belajar seminarnya Dr. Luigi, dokter-dokter dari AFC, terus melihat paten-patennya dari Pak Niko, terus oh ternyata di sini waktu saya ikut waktu itu ada 3.000 dokter ya. Nah, ternyata update dari kemarin saya semakin yakin lagi ternyata ada 12.000 dokter, itu saya baca di Facebooknya Pak Niko. Nah, ini membuat saya kalau soal barang kosong mah biasa. Soalnya apapun itu yang penting saya lihat ini farmasinya luar biasa dan dia bisa update-update terus. Nah, itu menurut saya yang pertama dari sisi produk. Nah, yang kedua, saya tidak pernah melihat yang saya ikutin pairing bonusnya paling besar ya di sini, AFC ini. Biasanya yang saya lihat 150 per pairing ya, atau terus kemudian bonus Unilevelnya lebih gila lagi Pak Angga. Biasanya di tempat lain paling maksimal 20.000 per titik. Kalau ini sampai 37.500 kan. Level ke-1 keduanya 75.000. Nah, itu yang membuat ini layak saya perjuangkan. Makanya saya nggak mau lirik-lirik ya seperti itu. Udah ngapain, saya udah jalan semua, mesin uang udah jalan. Saya mulai lagi yang belum tentu jelas seperti itu. Ini testimoni dari sharing dari saya. Kenapa saya jatuh cinta di sini. Ya, Itu, nah Pak. itu teman-teman, berarti kalau Pak Bambang kita bisa lihat beliau ini dari arah produk ya, karena Pak Bambang emang dari dulu hobi dengan produk-produk kesehatan gitu ya Pak ya. Ya. Oke, nah
buat teman-teman yang lain juga ditunggu kejutannya di akhir bulan ini ya. Karena yang kayak tadi Pak Bambang bilang, dokter-dokter semuanya ini kita ada datangin dokter juga dari luar, tapi tanggal 20 ke atas kan. Ini kan kita PPKM kalau nggak salah Jawa Bali ini sampai 20 ya. Ya. Kita banyak doa aja semoga cepat selesai semuanya, semoga semuanya lancar. Jadi tanggal 20 emang udah boleh seenggaknya balik berangsur normal, jadi kita bisa jalanin ya. Nah, ini kita cari lagi pertanyaannya sebelum, kalau enggak saya todong pertanyaan dari saya lagi. Siap, Pak Angga. Ada offline sama ada Zoom sih, Bu Esther, harusnya ya. Karena acara kayak begitu kan kita apalagi kemarin dibilang ya kalau Zoom Mas, sekarang juga kita bisa Zoom harusnya. Cuman ini kita mau ada gimana ya kayak teman-teman nih Pak Bambang kemarin sama saya kita ikut kan Pak ke Bali. Ada lah Pak bedanya pasti kan daripada kita nonton live sama datang langsung gitu loh. Oh beda ya memang. Beda kan. Mudah-mudahan minum SOP cek darah Pak Bambang. Mantap pencerahannya. Wah ini nggak ada yang nanya lagi nih. Boleh berarti saya nanya lagi nih. Ini pertanyaan terakhir buat Pak Bambang kalau gitu. Pak, boleh nggak Pak tahu dikit aja? Ya dikit. Pak Bambang ini kalau boleh tahu sebulannya ini income-nya di kisaran berapa Pak seorang samurai? Kita kan taunya gini loh Pak. Kita taunya selama ini kan kayak mungkin Kobudi kayak Senin kemarin dia training nih Kobudi. Gimana caranya achieve samurai sama 100 juta per bulan konsisten berapa bulan berturut-turut gitu kan. Kita boleh nggak tahu dari versinya Pak Bambang yang emang asli seorang samurai, kira-kira berapa sih income-nya per bulan kisarannya aja, Pak? Ya, sebetulnya sesuai yang tadi, Pak. Antara 60 sampai 100 lebih. Itu naik turun ya, Pak Angga ya. Itu betul. Makanya saya bilang tadi saya paparkan memang saat saya menjadi toreda seperti itu per bulannya, waktu menjadi samurai juga seperti itu. Sesuai semua ya, Pak ya? Iya, makanya ini luar biasa ininya. Makanya udah bisa diukur Pak Angga. Ya, jadi buat teman-temannya juga tahu Pak, itu angka bukan angka kita bikin-bikin loh. Betul, betul. Itu saya sendiri merasakan soalnya. Iya, itu emang Pak Bambang juga mengalami. Mungkin dulu Kobudi, itu saya kebetulan jujur ngomong itu angka dari Kobudi sih. Itu saya minta tolong Kobudi, kok saya boleh tahu nggak kira-kira kalau Toreda income-nya berapa? Karena kan saya bukan member ya, saya nggak tahu, saya hanya pelajarin untuk marketing plan dan lain-lain. Terus Kobudi cerita, oke nih kalau Toreda segini, kalau Ronin segini, Samurai mentok segini. Nah paling dia bilang udah mulai konsisten biasanya di Samurai apa, makanya saya buatin kayak begitu. Jadi dari situ itu udah pengalaman asli dari Kobudi yang pasti dialamin juga sama teman-teman semua. Karena Pak Bambang Samurai, dia pasti kan dari Toreda juga, dari nggak punya ranking juga. Saya ingat kok dari Pak Bambang ini orang pertama ke saya yang Pak Angga, saya mau minjem proyektor ya di kantor nih. Dulu saya ingat banget Pak Bambang pertama-tama ke kantor kayak begitu loh teman-teman. Bawa, boleh nggak Pak? Sekalian diceritain aja Pak. Mungkin bikin timnya itu Bapak dari berapa sampai berapa, caranya gimana Pak sekalian? Bapak kan dulu nih cuma bawa orang ke kantor mulai dari 3 orang, dari 7 orang baru minjem proyektor ya kan. Bapak bawa laptop sendiri saya gitu. Saya selalu mulai dari awal Pak Angga. Jadi mulai dari teman-teman dekat, kemudian seperti Pak Budi Darwin pakai alat bantu. Nah waktu itu saya pakai cek kesehatan. Jadi saat itu saya bilang mau nggak dicek kesehatan pakai kuantum ya. Nah ketika dicek rata-rata usia 40, nah inilah kegunaan dari kuantum ini bagus banget. Itu melihat bahwa apakah pola makan kita 10 tahun sebelumnya udah betul atau belum. Nah, alat kuantum ini alat yang praktis untuk mengetahui kondisi tubuh kita. Nah, ketika terjadi ada penurunan ini saya bisa kasih tahu teman saya, ini loh kamu seperti ini. Kalau kamu terusin, kamu 5 tahun ke depan, kamu akan timbul penyakit seperti ini. Bahkan bisa lebih cepat atau lebih lambat. Itu tergantung pola makanmu. Nah, waktu saya kasih tahu, mereka sadar, wah ternyata, nah masih ada nggak harapan? Nah, selalu ketika ada masalah, selalu dia tanyanya solusi kan? Nah, itu yang saya selalu bagi. Ketika kamu mau solusi yang benar,
yang paten, saya mau cerita. Nah, saya awalnya dari situ, Pak Angga. Yes. Sharing-sharing, membuka mindset dari teman-teman betapa pentingnya kesehatan. Kira-kira seperti itu. Mulai baru kemudian ketika dia tahu, saya baru kasih tahu bisnisnya. Jadi step by step waktu itu saya bangun. Oke, katanya ada pertemuan bulanan di Lipopuri. Ada Bu dulu, cuman sekarang kan lagi kayak begini bisa didenda Iya. kita kalau misalkan ngumpul. Kita ini kan sebenarnya boleh buka ya, karena kan kita ini ada surat keterangan kalau kita ini produk kesehatan. Jadi kita boleh buka untuk self pick up, hanya untuk self pick up karena saya pun, Niko dan Pak Ernest dan yang lain-lain orang yang di dalam itu semuanya dari rumah. Jadi yang garda terdepannya AFC ini self pick up buat ngelayanin teman-teman yang mungkin ada yang urgent kan kita tungguin. Jadi kalau urgent bisa langsung self pick up apa daripada nungguin pengiriman. Karena jujur pengiriman ini banyak banget kan karena semua pada takut nggak bisa self pick up apa segala macam. Jadi semua kirim ya pasti prosesnya nggak lebih cepat dari dulu sih. Jadi lebih baik kalau self pick up rata-rata kan juga semua janjian biar lebih cepat. Oke. Gimana cara upgrade? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan kalau yang kayak gimana cara upgrade, kira-kira kalau mau Toreda berapa apa itu kan tadi udah dijelasin. Kira-kira kalau misalkan mau join tapi nggak ini, itu bisa konsultasi ke upline ya. Karena upline ini adalah orang tua kalian di AFC. Orang tua kalian. Enggak lah, bukan. Upline ini guru kalian di AFC. Beberapa juga ada yang upline-nya mungkin kalau misalkan kalian nanya ke upline yang nggak ngerti, ya upline-nya bisa nanya ke upline lagi dan seterusnya sampai ke atas. Mungkin bisa aja kalian kalau timnya Pak Bambang nanti suatu saat pertanyaan ke Pak Bambang kan nggak ada yang tahu kan. Pasti bisa kayak begitu. Oke. Tadi kan udah diceritain juga untuk cari orang yang kalau Pak Bambang itu lebih ke arah dari produk. Oke sih kayaknya udah selesai semua pertanyaannya, udah nggak ada ini lagi, udah jelas Pak Bambang, slide-nya jelas banget. Thank you, Mantap. thank you. Oke, kalau gitu. Thank you Pak Bambang buat hari ini. Ilmunya buat teman-teman juga semua ya. Semoga ilmunya ini bisa dipakai sama teman-teman semua di lapangan, langsung bisa direalisasikan biar semuanya, seenggaknya daripada kita aim Bushido, seenggaknya kita aim Samurai dulu atau aim Shogun dulu atau apa yang ini udah 80 hari lagi kan yang tadi di-share sama Pak Ernest tuh 80 hari lagi itu kayaknya kalau untuk baru join sekarang mau jadi Bushido nggak bisa sih. Iya. Untuk Samurai aja kan 6 bulan ya Pak ya? Ya, 7 bulan saya waktu itu. Oh, 7 bulan. 6 bulan lah, kita bilang 6-7 bulan deh, gitulah. Ini juga kayak Samurai udah rada berat. Yang kayak Ko Budi bilang, kalau bisa achieve Toreda dulu lah. Seenggaknya nyangkut di Toreda dulu. Teman-teman kejar Toreda dulu kalau yang baru join sekarang. Betul. Oke, kalau gitu. Thank you Pak Bambang. Thank you. Nanti kita Zoom lagi ya Pak. Nanti kita atur waktu. Semuanya ya. Selamat malam buat Selamat teman-teman semua. malam teman-teman semuanya. Thank you.